installer dari cPanel, biasanya Softaculous. Kemudian yang manual itu kita mendownload dan juga menginstalnya, mengambil dari file WordPress yang ada di WordPress org, gitu ya. Nah, di sini saya langsung praktek ya, langsung saya tunjukin. Oke. Jadi yang pertama saya akan praktek yang otomatis dulu, gitu ya, yang otomatis dulu. Saya akan masuk ke dalam cPanel yang saya punya, gitu ya. Di sini ini tadi yang saya beli tadi udah aktif. Jadi saya tinggal login ke dalam cPanel. Nah, ini yang tadi saya jelasin mengintegrasikan domain ini udah terhubung, cuman belum dimasukkan ke dalam hosting cPanel. Jadi kita masuk ke dalam di sini kita langsung terhubung ya. Kita tinggal masuk, untuk otomatis itu tinggal masuk ke WordPress ini, gitu ya. Jadi seperti yang saya jelasin di video keempat tadi, kita tinggal menambahkan aja, gitu ya. Tinggal klik di sini WordPress, oke. Terus klik install. Terus kita pilih nih domainnya. Nah, ini adalah domainnya. Kita pilih pakai SSL, terus di sini diinstal. Habis itu di sini kita tinggal menginstalnya. Oke. Terus passwordnya misalkan Mas Ganteng. Oke, pakai random password lah gitu ya. Terus di sini emailnya saya pakai email saya. Ini juga email saya. Udah selesai. Ini udah tinggal ngelanjutin proses selanjutnya. Tinggal klik install. Udah beres gitu ya. Nah, tinggal menunggu prosesnya secepat ini. Kalau yang otomatis memang sangat-sangat mudah gitu ya. Tidak ribet sama sekali. Oke. Nah, di sini udah selesai. Nih, domainnya udah aktif gitu ya. Kita tinggal copy. Terus kita coba buka di sini. Nah, kan udah terinstall, kita buka. Sampai di sini WordPress sudah terinstall gitu ya. Kok nggak bisa? Bentar ya. Harusnya bisa kok. Oh, ini kayaknya ada masalah, nggak tahu apa. Kita coba langsung di sini deh. Harusnya sih langsung login ya. Tuh. Nah, ini WordPress sudah terinstall. Oke. Nah, itu adalah cara yang pertama, yang otomatis. Oke. Cara yang kedua, yang manual. Gitu ya. Gimana caranya? Kita di sini tinggal download dulu di WordPress.org. Oke. Nah, di sini kita tinggal download WordPress. Di sini ada Get WordPress, tinggal download aja. Ini dia. Pasti yang terbaru ya, pasti yang terbaru 5.5.3 waktu saya download ini. Dah, kita tinggal menunggu proses downloadnya. Nah, ini udah tinggal menginstal ke dalam website kita. Kita tunggu sebentar. Oke. Udah, kita ekstrak ya. Coba kita buka filenya. File dari zip WordPress-nya. Nah, ini dia filenya seperti ini. Ini zip-nya tadi, zip WordPress tadi, tinggal mengupload ke dalam cPanel File Manager. Jadi kita balik ke dalam cPanel. Oke. Oke, kita masuk ke dalam cPanel. Habis itu, kita tinggal masuk ke dalam File Manager. Di sini ya, kita tinggal masuk ke dalam File Manager. Nah, kalau sudah, di sini kita harus tahu directory domain yang kita simpan di mana. Nah, kuncinya ada di sini. Kita lihat di add-on domain. Oke, di sini ada, sorry ini nggak ada domainnya, jadi nggak ada contohnya ya. Saya pakai yang udah ada domain lain ya. Oke, saya pakai domain ini aja. Terus saya buka cPanel-nya. Dia masih loading. Nah, di sini kita cek di menu add-on domain. Kalau teman-teman buka menu add-on domain, di sini ada namanya dokumen root. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ketika mau menginstal WordPress secara manual, gitu. Jadi di mana dokumennya, gitu. Nah, bagi teman-teman yang membeli domain, terus dimasukkan ke dalam hosting, ketika kita tadi membeli hosting itu kan memasukkan domain. Nah, seperti ini. Ini kan domain utama. Nah, ini nggak ada di root-nya gitu. Tapi secara otomatis dia akan meng-create sebuah
folder directory yang dinamakan public HTML. Oke, nah ini dia. Jadi kalau yang domain utama dari hosting gitu ya, itu pasti di public HTML. Oke, kayak saya tadi belinya di belidomain.cloud misalkan. Nah itu otomatis di public HTML-nya itulah domain ini. Oke. Nah, di sini karena tadi saya sudah menginstal domain belidomain.cloud tadi, mana tadi ya? Nah, ini dia. Jadi saya nggak bisa menginstal di domain yang sama. Nah, tapi saya bisa menginstal di directory folder yang berbeda. Oke, karena directory-nya berbeda, kita bisa install. Saya akan install di dalam public HTML. Terus saya akan buat folder baru yang dinamakan misalkan member, misalkan. Oke. Terus di sini saya buka dan setelahnya di sini saya tinggal upload file WordPress tadi yang udah saya download. Oke, saya akan upload di sini WordPress. Nah, ini dia. Kita tinggal upload aja. Ditunggu proses sampai selesai yaitu 100%. Oke, ketika proses sudah selesai, kita tinggal melakukan setting selanjutnya, ya. Kita tinggal back di sini. Nah, ini udah. Nah, setelah di-upload, kita tinggal klik extract di sini ya. Oke. Habis itu extract file, jangan lupa direktorinya yaitu member tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya directory lain, misalkan download misalkan atau my folder misalkan, itu bisa, ya, bebas. Nah, tinggal menginstalnya. Udah. Kita klik go. Nah, ini filenya kita hapus, zipnya tadi ya, zipnya kita hapus, kita delete. Nah, di sini masih di dalam folder WordPress, gitu ya. Kita buka, terus ini kita select all. Kita pilih semua, oke. Terus kita move, kita keluarkan dia dari folder WordPress, agar dia munculnya di folder member. Oke, kita klik move file. Nah, udah, ini kita delete ya. Folder WordPress-nya kita delete. Nah, sekarang kita tinggal membuka file atau directory tadi, gitu ya. Kita tinggal copy paste aja di sini, tinggal buka di sini member misalkan. Nah, otomatis dia akan meminta setup WordPress, gitu ya. Otomatis dia akan meminta setup untuk WordPress kita. Kita pakai bahasa, kalau tadi Inggris, mungkin saya di sini saya akan memakai bahasa Indonesia. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Nah, ini dia masih belum terinstall karena kita belum setup. Oke, kita klik continue. Jadi kita harus buat database-nya. Oke, kita buat database dulu. Oke, kita buat database di menu mana nih? My Database Wizard, My SQL Database Wizard. Oke, kita buat database dulu. Kita berikan database namanya misalkan utama. Oke, kita klik next. Terus di sini juga dikasih nama lagi utama. Terus di sini saya akan buat note dulu ya. Ini biar nggak hilang aja. Soalnya dia passwordnya juga harus acak, gitu ya. Jadi sini passwordnya saya pakai yang acak. Oke, jadi di sini diketik aja db name beli dom 2 underscore utama, terus db username sama beli dom 2 underscore utama, terus passwordnya, oke, ini saya gedein mungkin ya. Nah, ini dia. Nah, udah ya. Terus di sini saya tinggal create user. Dah. Terus ini jangan lupa dicentang semua, all privilege. Kita klik select all, kemudian next step. Udah selesai. Nah, ini kita udah buat database. Terus sekarang kita setup WordPress-nya. Kita klik let's go.
Oke, database name. Oke, database name-nya tadi adalah ini. Oke, kita copy di sini. Terus username-nya juga sama. Di sini kemudian, di sini kita akan ambil password. Nah, ini dia. Passwordnya kita masukin. Nah, di sini ada database host. Ini biarin aja default localhost. Terus table prefix-nya juga default. Kita klik submit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Ya. Nah, run the installation. Oke, harusnya sih sukses. Tuh, udah. Jadi sampai di sini dia udah menginstal. Tinggal mengisi data-datanya aja. Misalkan tutorial domain, tutorial WordPress. Ya. Username-nya admin, terus ini passwordnya kan acak gitu ya. Di sini saya ketik WP admin, passwordnya ini. Terus email saya. Terus di sini ada pilihan Search Engine Visibility. Jadi maksudnya apakah website ini diinstal, kemudian baru diinstal itu bisa langsung diindeks secara otomatis oleh Google dalam waktu sekian hari, itu bisa langsung dipilih centang, gitu ya. Ini tinggal install WordPress. Harusnya bisa. Harusnya lancar, tidak ada masalah. Tuh, kan? Sudah terinstall sekarang, gitu ya. Kita tinggal login. Terus di sini saya pilih admin. Terus ini passwordnya. Harusnya sih aman, gitu ya. Nah, kan bedanya apa dengan yang tadi? Di sini saya akan tunjukin nih. Oke. Di sini saya akan ketik WP admin. Oke. Nah, ini dia. Jadi, kalau tadi yang pertama, yang otomatis saya pakai beli domain.cloud garis miring WP strip admin atau /WP admin. Kalau yang kedua manual, saya pakai beli domain.cloud /member /WP strip admin. Ini udah berbeda, gitu ya, berbeda website. Tapi masih dalam satu domain. Kok bisa, Mas? Karena dia sudah berbeda directory ini tadi. Kalau yang utama itu ada di public HTML, yang otomatis. Kemudian kalau yang kalau yang mana nih? Kalau yang utama itu yang otomatis tadi yang utama, yaitu di menu atau folder public HTML. Kalau yang manual itu di folder member. Nah, ini dia. Oke. Jadi seperti itulah cara menginstal WordPress secara otomatis maupun secara manual. Oke. Terima kasih. Itulah video panduan dari saya terkait install WordPress, install website dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.